warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, masya Allah. Kullu ni'mati minallahi masya Allah. Al khairu kullu biyadillahi masya Allah. La yasrifu su'al illallah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ughliqa wa khatimi lima sabaq nasil haq bil haq wal hadi ila siratika mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Amma ba'd. Alhamdulillah para jamaah, masya Allah, luar biasa kita dikasih sehat walafiat pada sore hari ini sehingga kita bisa hadir di tempat yang mulia ini. Amin. Amin. Mudah-mudahan kehadiran kita dari masing-masing langkah-langkah kita ya dijadikan saksi, dijadikan bekal atau amal nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sehingga kalau kita berniat dengan baik, niat mencari ilmu taklim, maka Allah akan memberikan rahmatnya buat kita semuanya. Amin. Amin. Yang tadinya sulit sekali mencari rezeki, insya Allah digampangkan. Amin. Amin. Yang tadinya sedikit diperbanyak rezekinya. Amin. Amin. Yang tadinya kurang sehat disehatkan jasmani dan rohaninya. Amin. Yang tadinya keluarga belum dikasih yang ketenangan keluarganya. Amin. Amin. Dipanjangkan umurnya. Amin. Pulang dari pengajian ini diampuni dosa-dosanya. Amin. Sedikit saya ingin menyampaikan ya yang mengenai kebiasaan. Artinya apa? Sungguh kita luar biasa setelah kita baca syahadat, maka perintah yang kedua apa? Sholat. Sholat. Bahkan saking istimewanya sholat sampai-sampai Nabi dipanggil. Kalau biasa kalau Allah memerintahkan sesuatu nggak usah dipanggil, ini dipanggil. Allah memerintahkan puasa, ya Muhammad kasih tahu sama orang-orang puasa. Muhammad taruh para haji. Muhammad taruh orang-orang pada zakat. Tapi ketika Allah menyuruh sholat, masya Allah luar biasa, istimewa. Apa? Nabi di Isra dan di Mi'rajkan dipanggil, sangat istimewanya. Berarti ini istimewa, gitu loh. Nah di sini sedikit saya ingin membahas. Terkadang kita masa sholat masih banyak yang jauh lah. Artinya apa? Begini. Padahal kata Nabi, yuhasabu yaumil qiyamah as-sholat. Pertama kali amal nih ibadah kita yang diterima oleh Allah, yang dicerca atau yang ditanya oleh Allah masalah sholat. Pertama kali kita mati, nanti tanya masalah sholat. Nah sholat itu nggak semudah kita lihat gitu. Jadi sedikit ya mengenai masalah sholat itu tata caranya banyak ya. Ibu-ibu saya sedikit ada yang tahu, ada yang belum tahu gitu. Bahkan kalau dites mungkin nggak tahu dia. Yang namanya sholat itu kan ada rukun apa? Rukun qauli. Rukun qauli apa? Diucapkan. Iya. Rukun apa? Fi'li. Ya, jadi ini yang wajib kita ketahui. Wah, itu wajib. Rukun qauli, rukun yang diucapkan. Tuh, yang diucapkan. Rukun fi'li yang digerakkan pakai badan. Qalbi, hati. Itu rukun. Nah, kalau di antara rukun ini terus ibu-ibu, bapak-bapak atau enggak digunakan, atau salah satu ditinggalkan, enggak sah sholatnya. Lalu bagaimana, Ustaz? Apa sih rukun-rukun itu? Rukun fi'linya, rukun qauli. Di antara rukun qauli ya, yang diucapkan. Ya, Allahu Akbar. Itu rukun qauli, Allahu Akbar. Itu wajib. Bagaimana kalau orangnya bisu? Ya, pakai isyarat ya, pakai apa? Wajib. Jadi ini kadang-kadang kita pakai sepele, tapi kadang-kadang ini kita meremehkan. Itu. Ada orang misalkan nih, ini misalkan nih. Ini rukun bisa praktekkan ya. Ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar itu wajib diucapkan. Paling tidak kalau paling tidak kedengaran suara sendiri. Paling tidak Allahu Akbar. Kan dengar nggak? Jangan diam. Kalau diam itu bukan namanya membaca. Dia membaca harus diucapkan. Nah, kalau dalam hati itu nama rukun qalbi.
niat itu dalam hati. Nih, coba ibu-ibu nih, bisa kayak gini. Allahu Akbar. Terus kita kalau nggak angkat tangan, batal nggak? Enggak. Kalau sholat angkat tangan ya, Allahu Akbar. Tuh. Terus kalau kita nggak angkat tangan, batal apa enggak? Batal. Ya nggak batal lah. Angkat tangan itu sunnah hayat. Emang ada orang sujud sawi gara-gara apa? Gara-gara tadi saya nggak sedekap sujud sawi, nggak ada. Nggak ada. Nah, dan ini harus perlu makanya kalau di Mekah nih, mudah-mudahan kita pergi ke Mekah, amin. Itu sholat macam-macam madhabnya. Ada kayak gini aja. Ada yang pakai anak ini tinggal ini gendong taruh lagi, nggak apa-apa. Itu loh. Jadi masa mungkin kalau ibu-ibu kan, ini kok beda dengan saya. Ya kamu yang nggak ngerti aja. Ngerti mana rukun kali, mana rukun pilih itu contoh-contoh. Ya, itu loh. Nah, terus kita pilih Allahu Akbar. Nabi bilang Allahu Akbar itu wajib rukun kali. Nah, terus apa baca rukun itu baca apa? Allahu Akbar kabira itu apa namanya? Nah, itu bukan, itu namanya sunnah hayat. Ya, itu banyak sekali itu loh. Misalnya kalau nggak baca Allahu Akbar terbatal enggak. Gitu. Atau kita nggak baca Al-Fatihah itu apa? Al-Fatihah itu apa? Rukun qoli wajib. Lah kalau baca Bismillahirrahmanirrahim wallahu ta'ala itu sunnah. Nggak baca juga nggak apa-apa. Dan itu sunnah hayat namanya. Nah, ini saya ya. Dan ntar lagi saya kasih pedomannya deh. Jangan kita dianggap tuh kan ibu-ibu kan santri. Wajib ya, wajib. Nanti akan diterangkan, nanti dibikin dulu konsepnya dulu deh. Soal begini ya, kita ini dari santri mungkin dari perawan ya, dari perawan lah. Tapi banyak yang kita nggak mungkin mengetahui bagaimana tasawuf yang betul yang bagus itu loh. Padahal itu awal pertama kali dihisab masalah sholat. Itu ntar, insya Allah deh, bener. Jangan sampai nanti kita umatul wahidah, ibu-ibu zaman berarti tidaknya kamu ngaji bertahun-tahun sampai 20 tahun di sini ngerti sholat enggak? Enggak, sholatnya gitu aja. Nah kalau orang nggak pakai itu mana? Waduh nggak tahu itu mau urusan saja. Nah, buyar deh. Tuh, jangan dianggap kita gampang masalah sholat. Nah, insya Allah. Ini karena Ustaz kita udah datang, maka seluruhnya akan saya serahkan kepada Ustaz.